Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon perkenannya untuk mengikuti sosialisasi pedoman registrasi ulang mahasiswa ongoing ini sampai dengan selesai nantinya, karena di sini kita akan membahas menyamakan persepsi terkait dengan bagaimana mekanisme atau proses registrasi ulang mahasiswa ongoing yang sudah kita susun, sehingga nanti pada prosesnya registrasi ulang itu sendiri eh, Bapak Ibu bisa menjalankan sesuai dengan pedoman yang sudah ada begitu. Terutama kami menekankan kepada pengelola di prodi ya, Bapak Ibu ya, pengelola prodi, lalu di jurusan, lalu di tingkat fakultas ada AK dan AUK-nya. Seperti itu. Mohon izin saya mulai. Baik, yang pertama, baik Bapak Ibu, yang pertama tujuan dari eh, pedoman ini sendiri yaitu adalah sebagai pedoman resmi ya dan SOP bagi mahasiswa dan unit kerja di lingkungan UBB dalam melaksanakan registrasi ulang. Lalu memastikan kelancaran, ketertiban, dan kepastian jadwal proses registrasi ulang. Lalu mencegah terjadinya kesalahan administratif dan mengefisiensikan waktu pelayanan. Lalu memperkuat sistem data akademik melalui proses sinkronisasi yang teratur. Lalu meningkatkan kualitas layanan akademik kepada mahasiswa. Lalu kebijakan umum registrasi ulang itu sendiri, yang pertama prinsip registrasi ulang yaitu wajib ya Bapak Ibu. Yang pertama wajib, jadi mahasiswa itu wajib melakukan registrasi ulang ya setiap semesternya. Lalu ketepatan waktunya harus tepat waktu sesuai dengan kalender akademik yang sudah kita tetapkan, seperti itu yang sudah ditentukan. Lalu keakuratan data, data yang diinput harus akurat dan valid. Lalu Bapak Ibu, terus keterbukaan informasi terkait dengan proses registrasi ulang ini harus transparan Bapak Ibu dan dapat diakses begitu. Lalu keadilan yaitu perlakuan yang sama bagi semua mahasiswa, tidak ada pembedaan ya, mahasiswa satu dengan mahasiswa lain kita usahakan kita perlakukan sama. Selanjutnya, waktu dan eh, periode registrasi ulang mahasiswa ongoing. Pertama, pembayaran periode registrasi ulang mahasiswa ongoing terdiri dari yang pertama pembayaran UKT ya atau uang kuliah, lalu pengisian KRS. Ini hal-hal dasar yang memang sudah sering kita jalankan. Yang pertama pembayaran UKT atau uang kuliah, lalu pengisian KRS, lalu perubahan kartu rencana studi KPRS, lalu batas akhir pengajuan cuti akademik. Selanjutnya Bapak Ibu kita ke persyaratan umum. Secara administratif, mahasiswa yang dapat melakukan registrasi ulang itu adalah terdaftar sebagai mahasiswa UBB, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak sedang menjalani sanksi akademik. Lalu secara akademik telah menyelesaikan administrasi semester sebelumnya, eh, baru dia bisa melakukan registrasi ulang dan memenuhi persyaratan IP ya, indeks prestasi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi selama 4 semester, begitu. Lalu segi keuangan, ya dia tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan, tidak ada hutang. Lalu dia melunasi pembayaran UKT yang sedang UKT berjalan. Lalu dia membayar biaya operasional lain yang telah kita tentukan, misalkan ada denda dan sebagainya, seperti itu. Lalu status ini adalah status mahasiswa Bapak Ibu yang perlu kita cermati bersama teman-teman pengelola di prodi dan di jurusan serta di fakultas, yaitu mahasiswa aktif itu telah menyelesaikan seluruh proses registrasi ulang. Itu dia dinyatakan aktif. Lalu ada mahasiswa nonaktif yang tidak melakukan registrasi ulang dalam batas waktu yang telah ditentukan ya, tidak ada informasi apapun. Dia pokoknya tidak melakukan registrasi ulang sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Itu nanti dikatakan nonaktif. Lalu dia ada mahasiswa cuti, status cuti itu mengajukan penundaan registrasi ulang. Ya, cuti akademik itu dalam jangka waktu tertentu dengan izin rektor berdasarkan rekomendasi dari dekan. Lalu selanjutnya mahasiswa yang mengundurkan diri. Mengundurkan diri, status mahasiswa mengundurkan diri itu mahasiswa yang pada semester 2
dia berstatus nonaktif ya. Kalau dia di semester 2, Bapak Ibu, lalu dia statusnya nonaktif, tidak melakukan registrasi ulang ya sebelumnya di semester 2, atau mahasiswa yang telah nonaktif selama 2 semester, 2 kali berjurut-jurut 2 semester dia tidak daftar ulang, di semester selanjutnya dia tidak daftar ulang, maka dia dinyatakan mengundurkan diri. Lalu yang terakhir ada status mahasiswa drop out, yaitu mahasiswa yang telah melebihi masa studi Bapak Ibu. Misalkan dia melampaui dari semester 14 seperti itu untuk S1, lalu dia melampaui semester berapa untuk untuk D3 yang sudah ditetapkan. Yang berdasarkan evaluasi setelah 4 semester IPK-nya total berada di bawah 2,0 seperti itu, di bawah 2. Itu status mahasiswa drop out. Lalu di sini di pedoman ini kita juga mengatur tentang selanjutnya itu ketentuan pengurangan pembayaran biaya kuliah, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, pengurangan pembayaran UKT bagi mahasiswa program sarjana dan diploma. Ini regulasi ini sebelumnya memang sudah kita tetapkan, tapi kita kuatkan di dalam pedoman ini, Bapak Ibu. Yang pertama, mahasiswa yang paling rendah semester 9 pada program sarjana dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 SKS, maka pengurangan pembayaran UKT diberikan paling banyak 50% dari besaran UKT. Jadi yang di atas semester 8 ya, dia sudah semester 9, lalu dia belum selesai, eh, tinggal skripsi saja misalkan, ataupun dia tinggal SKS-nya tinggal 6 SKS, yaitu skripsi ya, biasanya skripsi tinggal 6 SKS, maka UKT-nya dapat dikenakan itu paling banyak 50% dari besaran UKT yang dia yang dibayarkan sebelumnya. Lalu mahasiswa yang paling rendah 7 semester untuk program diploma 3, Bapak Ibu ya. Dan masih memiliki sisa mata kuliah yang sama, tinggal 6 SKS, maka pengurangan pembayaran UKT diberikan paling banyak 50%. Hal ini di kita ada satu di D3 keperawatan. Lalu selanjutnya mahasiswa pada program sarjana sudah melaksanakan ujian ya, sudah melaksanakan ujian atau sidang skripsi, namun belum yudisium, Bapak Ibu, belum yudisium. Maka pengurangan pengurangan pembayaran UKT diberikan paling banyak 90% dari besaran UKT. Jadi Bapak Ibu, mohon izin nanti ini agak diperhatikan teman-teman di prodi atau jurusan yang menyusun jadwal ataupun mengatur jadwal ujian sidang ataupun yudisium, karena nanti sedikit banyak akan berimplikasi kepada aturan ini. Eh, Hal-hal yang banyak terjadi yaitu dia misalkan dia sudah dijadwalkan sidang atau skrip sudah melaksanakan ujian dan dijadwalkan sidang, namun dia belum bisa ikut yudisium eh, terakhir seperti itu. Maka hal-hal hal itu khawatirnya nanti tidak berlaku bagi yang bersangkutan untuk dikenakan 90%. Begitu Bapak Ibu. Jadi kan sayang sekali misalkan dia sudah melaksanakan ujian dan sudah sidang, ternyata dia melampaui batas yudisium 2 hari, 1 hari, 2 hari misalkan, dijadwalkan 1 hari, 2 hari setelah jadwal yudisium terakhir. Nah, maka yang seperti itu tidak dapat kita kenakan 90%, maka dia akan tetap 50%. Maka untuk mensiasati itu, menghindari itu, mungkin Bapak Ibu kami mohon bantuannya nanti untuk eh, jadwal ujian, sidang skripsi mungkin bisa disesuaikan di prodi ataupun di jurusan masing-masing. Lalu selanjutnya mahasiswa pada program diploma 3 yang masih di D3 keperawatan itu belum lulus UKOM ya Bapak Ibu ya. Di keperawatan ini ada UKOM khusus, maka pengurangan dapat diberikan paling banyak 90%. Dia sudah lulus tapi dia belum lulus UKOM, belum bisa ikut wisuda pada saat itu, maka dia melanjut ke semester selanjutnya, maka diberikan UKT pemotongannya itu pengurangannya itu paling banyak 90%. Lalu selanjutnya pengurangan pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa program magister. Mahasiswa program magister yang sudah menempuh 4 semester dan mata kuliah yang sedang ditempuh paling banyak 3 SKS di luar proposal dan tesis, maka pengurangan pembayaran uang kuliah diberikan paling banyak 25% dari besaran uang kuliahnya. Ini ada di MIP, MH, sama MM ya. Lalu mahasiswa program magister sudah menempuh 4 semester namun belum melaksanakan ujian atau sidang tesis, maka pengurangan pembayaran
uang kuliahnya diberikan paling banyak 50% dari besaran uang kuliah. Lalu mahasiswa program magister yang sudah menempuh 4 semester dan sudah lulus ujian, sudah sidang, tesis, tapi belum mengikuti yudisium, maka pengurangan pembayaran uang kuliah diberikan paling banyak 80% dari uang besaran kuliahnya. Lalu kita masuk kepada ketentuan pengangsuran pembayaran UKT atau uang kuliah, Bapak Ibu. Bagi mahasiswa yang mengalami kendala terkait pembayaran UKT atau uang kuliah dapat mengajukan permohonan pengangsuran ya, maksimal 3 kali. Ini sudah kita terapkan. Namun di regulasi sebelumnya kita biasanya sepakati 2 kali, namun ada case-case tertentu saja untuk 3 kali. Namun di pedoman ini langsung kita atur saja. Cuma memang batas akhirnya tetap sama Bapak Ibu ya. Pembayaran dengan batas akhir pelunasan UKT atau uang kuliahnya itu sama, yaitu 1 minggu sebelum UTS dilaksanakan. Meskipun proses pengangsurannya dilaksanakan selama sebanyak 3 kali. Batas akhirnya tetap tidak berubah, yaitu tetap di 1 minggu sebelum UTS dilaksanakan. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini mengenai kita atur di dalam pedoman ini ketentuan cuti akademik. Ya, yang pertama cuti akademik adalah penundaan registrasi ulang dalam jangka waktu tertentu dengan izin rektor berdasarkan rekomendasi dari dekan. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan ketentuan yang pertama, jangka waktu cuti akademik diberikan maksimal 2 semester berturut-turut, Bapak Ibu. Dan selama menempuh pendidikan cuti akademik diberikan paling lama 4 semester. Begitu. Lalu jangka waktu cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi, ya. Jadi cuti akademik tidak dihitungkan sebagai masa studi. Lalu pengajuan cuti akademik dilakukan per 1 semester, meskipun akan cuti selama 2 semester berturut-turut, maka pengajuannya tetap harus diulang kembali ya. Tidak bisa mengajukan misalkan 2 semester gitu, tidak bisa. Lalu mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik sesudah mengikuti evaluasi perkuliahan sekurang-kurangnya 2 semester untuk program Diploma 3 dan Sarjana serta 1 semester untuk program Magister. Lalu permohonan cuti akademik diajukan kepada rektor dengan disertai alasan-alasan yang kuat melalui dosen pembimbing akademik dan ketua jurusan atau ketua bagian atau koordinator program studi dan diketahui oleh dekan secara serta orang tua, wali atau instansi mahasiswa yang bersangkutan. Paling lambat 2 minggu sejak penutupan registrasi ulang. Ini sesuai dengan jadwal kalender akademik yang sudah kita tetapkan. Selanjutnya, mahasiswa yang pada semester sebelumnya berstatus nonaktif tidak dapat melakukan pengajuan cuti akademik. Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik tidak memiliki tunggakan UKT atau biaya pendidikan lainnya, atau misalkan kayak IP ya masih nunggak, misalkan masih belum tidak bisa diberikan cuti akademik. Lalu mahasiswa tidak memiliki tagihan denda dari upah perpustakaan yang diputihkan dengan surat keterangan bebas pustaka. Lalu mahasiswa pada program sarjana, diploma 3 dan magister yang sedang cuti kuliah dibebaskan dari kewajiban membayar UKT atau uang kuliah. Jadi jika mahasiswa statusnya cuti, maka dia dibebaskan dari kewajiban membayar UKT atau uang kuliah. Nah, selanjutnya kalau tadi tentang cuti, sekarang kita masuk ke ketentuan aktif kembali bagi mahasiswa yang non-aktif. Ya, mahasiswa yang berstatus nonaktif tidak registrasi ulang selama 1 semester, kemudian akan melakukan registrasi ulang pada semester berikutnya, harus mengajukan permohonan tertulis Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum registrasi ulang, mereka mengajukan permohonan tertulis kepada wakil rektor melalui dekan eh, se- dan membayar uang UKT ya. UKT selama nonaktif tadi sebesar 50% dari total UKT atau uang kuliah yang sudah ditetapkan. Jadi misalkan mahasiswa itu dia di semester gasalnya itu dia nonaktif statusnya, nggak tahu kabarnya di mana, nggak melakukan registrasi ulang segala macam, lalu dia nonaktif. Lalu di semester selanjutnya dia mau aktif gitu, dia mengajukan aktif, maka dia akan dikenakan biaya 50% pada saat semester sebelumnya pada saat yang bersangkutan dengan status tidak aktif atau nonaktif begitu. Jadi yang selama ini memang masih multitafsir, tapi di dalam pedoman ini mulai sekarang kita sudah tetapkan dan diberlakukan sama di seluruh fakultas. Untuk kejadian yang seperti ini maka yang bersangkutan wajib membayar dulu 50% baru bisa melakukan registrasi ulang untuk semester selanjutnya.
Lalu di sini, halo registrasi ulang, Bapak Ibu, ini teman-teman di Prodi dan di jurusan, mohon perhatiannya, biar nanti kita sama, apa namanya koordinasinya, persiapan sebelum masa registrasi ulang, yaitu jurusan dan program studi itu melakukan update data ya, status mahasiswa, lalu melakukan update kurikulum dan mata kuliah yang ditawarkan, lalu penyusunan jadwal kuliah periode berikutnya. Lalu BPKKU nih bagian keuangan melakukan permintaan data ya, besaran UKT, uang kuliah bagi mahasiswa UBB yang masih bisa melanjutkan ke semester berikutnya kepada bagian AAK di bagian administrasi keuangan dan umum fakultas minimal 3 minggu sebelum masa registrasi ulang dimulai. Lalu melakukan verifikasi data besaran UKT atau uang kuliah mahasiswa. Lalu memastikan mahasiswa yang di semester sebelumnya berstatus nonaktif telah memiliki tagihan nonaktif ya sebesar 50% dari besaran UKT atau uang kuliah mahasiswa tersebut, lalu generate besaran tagihan UKT mahasiswa semester berikutnya minimal 1 hari sebelum masa pembayaran UKT atau uang kuliah pada sistem Siakat UBB. Lalu testing channel pembayaran. Lalu di fakultas ada AKU dan AAK Fakultas itu melakukan verifikasi dan validasi data besaran UKT mahasiswa dan status akhir mahasiswa di semester berjalan bersama dengan AK Fakultas. Lalu mengirimkan data besaran UKT bagi mahasiswa di masing-masing fakultas yang masih bisa melanjutkan ke semester berikutnya kepada bagian keuangan BPKKU. Lalu memastikan bahwa data mahasiswa yang telah lulus dan keluar pada semester berjalan tidak disampaikan lagi ya Bapak Ibu ya ke bagian keuangan BPKKU untuk ditagihkan. Khawatirnya nanti tertagih lagi eh, padahal status mereka sudah mengundurkan diri DO atau wafat atau status lainnya. Lalu selanjutnya di BAKK itu eh, verifikasi data mahasiswa, terus penambahan periode akademik baru pada sistem SIAKAD, mengatur alert notification sistem registrasi ulang pada SIAKAD. Lalu di bagian ini Bapak Ibu mengatur alert notification nanti kami ke depannya akan mencoba memanfaatkan fitur yang sudah ada di SIAKAD yaitu terkait dengan notifikasi ya. Notifikasi yang biasanya notifikasi tagihan eh, pembayaran UKT. Nah, ini nanti kami akan coba formulakan akan membuat notifikasi terkait dengan masa reminder lah untuk mereminder mengingatkan masa registrasi ulang eh, kepada seluruh mahasiswa. Nanti akan muncul notif di situ bahwa kita akan memasuki masa registrasi ulang, lalu memasuki masa registrasi ulang, lalu countdown waktu masa registrasi ulang. Lalu eh, menyiapkan draft pengumuman resmi eh, apa namanya registrasi ulang di kami. Terus menyiapkan channel layanan registrasi ulang berupa helpdesk dan layanan dukungan teknis oleh Humas UBB. Lalu di Upatik ini adalah bagian dari teknis ya, pengecekan dan pemeliharaan server dan jaringan, memastikan sistem siakat dan portal pembayaran siap digunakan. Lalu pemberitahuan eh, terkait masa registrasi ulang Bapak Ibu. Ya, BAK nanti BAKK bersama fakultas, jurusan, program studi, dan dosen PA, pembimbing akademik, wajib ya memberikan pemberitahuan awal kepada seluruh mahasiswa ongoing mengenai jadwal dan prosedur registrasi ulang. Misalnya yang pertama itu melalui pengumuman resmi minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan registrasi ulang. Lalu melalui medsos, Bapak Ibu. Lalu melalui medsos, lalu bisa melalui WA Blast. Ya, WhatsApp Blast sebagai reminder kepada para mahasiswa saat akan memasuki masa pembayaran UKT dan registrasi ulang, serta mendekati penutupan masa registrasi ulang. Lalu nanti seperti yang saya sampaikan tadi akan muncul pop-up notification system terkait registrasi ulang di akun Siakat masing-masing mahasiswa dimulai minimal 2 minggu sebelum masa registrasi ulang hingga H-1 registrasi ulang akan berakhir. Hal ini dilakukan untuk mereminder, mengingatkan mahasiswa untuk apa namanya ya bahwa kita akan memasuki masa registrasi ulang. Lalu eh, akan ada juga pemberitahuan eh, countdown ya, hitung mundur waktu terkait dengan masa registrasi ulang ini. Harapannya adalah hal ini menekan angka tidak registrasi ulang mahasiswa dengan alasan lupa atau tidak tahu jadwal atau tidak ada pemberitahuan seperti itu.
Namun kita semua berperan aktif ya Bapak Ibu ya. Semuanya yang ada di fakultas, di jurusan, ini program studi, terutama dosen pembimbing juga nanti mohon diingatkan untuk eh, memention lah, mereminder anak mahasiswanya untuk melakukan registrasi ulang. Seperti itu. Nah, langkah-langkah registrasi ulang, eh, yang pertama kita itu melakukan permohonan ya. Di sini mengajukan permohonan pengurangan pembayaran UKT atau uang kuliah tunggal kepada rektor melalui dekan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Lalu fakultas, AKU dan AK-nya melakukan verifikasi validasi kelayakan permohonan. Jika permohonan memenuhi persyaratan, maka bagian AKU-nya menyetujui permohonan dan melakukan pemotongan besaran tagihan UKT mahasiswa sesuai dengan ketentuan. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan ditolak dan tidak ada perubahan besaran tagihan. Ya, ini pembagian tagihan maksudnya ya. Jadi, lalu AKU fakultas menginformasikan hasil permohonan pengurangan pembiayaan biaya kuliah kepada mahasiswa. Lalu mahasiswa semester akhir yang tidak mengajukan permohonan sampai batas yang ditentukan akan dikenakan pembayaran sesuai besaran normal yang berlaku. Lalu permohonan pengurangan pembayaran biaya kuliah bagi mahasiswa semester akhir diajukan selambat-lambatnya maksimal 3 hari kerja sebelum jadwal pembayaran UKT atau kuliah berakhir. Ini Bapak Ibu pengurangan yang di sini, izin. Pengurangan yang di sini dimaksud itu adalah sesuai dengan yang diatur yang tadi 90%, 25% ataupun beberapa persen tadi ya. Yang ini langsung bisa diambil keputusannya oleh fakultas karena mengingat dari SKS yang sisa SKS-nya atau eh, sisa mata kuliahnya sisa berapa. Ini bisa langsung apa namanya diambil oleh fakultas keputusannya. Mereka bisa dikenakan 10%, 25% atau berapa begitu. Lalu selanjutnya permohonan pengangsuran pembayaran UKT ya bagi yang terkendala pembayaran. Nah di sini yang pertama ini adalah misalkan mahasiswanya mengalami kendala pembayaran Bapak Ibu. Yang pertama mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran UKT atau uang kuliah tunggal kepada AKU Fakultas. Mahasiswa mengisi surat pernyataan pengangsuran pembayaran ya. Nanti di dalam keputusan ada dilampirkan formatnya. Lalu AKU Fakultas melakukan verifikasi dan validasi permohonan mahasiswa. Dan jika permohonan disetujui, maka AKU Fakultas melakukan pemecahan tagihan. Ya, tadi kita sudah sepakat diatur di awal itu tagihan bisa diangsur sebanyak 3 kali dengan maksimal waktu 1 minggu sebelum UTS. Lalu AKU Fakultas menginformasikan kepada mahasiswa hasil permohonan pengangsuran pembayaran UKT atau uang kuliah tunggalnya. Next, itu pembayaran biaya pendidikan, Bapak Ibu, ya. Jadi mahasiswa ini untuk teman-teman di prodi yang belum familiar dengan si akad, mohon diperhatikan ataupun pengelola di jurusan. Jadi eh, pertama login si akad ya, menggunakan NIM, login si akad, lalu mahasiswa melakukan pengecekan tagihan, ya, pengecekan tagihan. Mahasiswa melakukan pengecekan lalu mereka ketika sudah mengecek tagihan, setelah proses-proses tadi ada yang misalkan pemecahan segala macam itu sudah selesai prosesnya, baru di sini mereka mengecek tagihan, lalu mereka itu ada generate VA ya, memilih tagihan uang kuliah tunggal atau biaya pendidikan lainnya yang akan dibayarkan, diklik generate VA-nya, kemudian memilih metode pembayaran yang tersedia. Biasanya muncul beberapa opsi, ada Shopee, Tokopedia, ada bank-bank yang sudah tersedia. Lalu mereka melakukan pembayaran tagihan dan terakhir mengecek status pembayaran. Jika pembayaran telah dilakukan, sistem secara otomatis mencatat status ya di si akad itu nanti berhasil atau dan lunas. Pengecekan status pembayaran dapat dilakukan pada menu riwayat pembayaran. Nah, ini nanti jika Bapak Ibu di pengelola prodi, jika mahasiswanya bertanya, ini alur-alur mereka melakukan pembayaran biaya pendidikan. Lalu ditekankan lagi di sini bahwa mahasiswa yang pada semester sebelumnya berstatus nonaktif, Bapak Ibu ya, dan akan melakukan registrasi ulang kembali, maka yang bersangkutan wajib melakukan pembayaran tagihan nonaktifnya dulu ya, pada setiap semester nonaktifnya.
maksimal dua kali nonaktif ya. Kalau di atas 2 kali nonaktif lalu semester selanjutnya dia tidak registrasi ulang seperti aturan kita dalam pada peraturan akademik, maka dia akan DO tapi selama 2 semester maksimal nanti dia harus dikenakan dulu ya sebesar 50% dari besaran UKT. Nah, jadi setelah dia bayar 50%, lalu dia untuk registrasi ulangnya baru membayar untuk registrasi ulang yang semester selanjutnya. Nah, di sini ada proses akademik online Bapak Ibu yang apa namanya yang kita atur di sini. Ini sekali lagi untuk teman-teman prodi dan pengelola di jurusan mohon izin untuk diperhatikan bahwa setiap mahasiswa yang telah melakukan pembayaran uang UKT itu sesuai dengan ketentuan telah ditetapkan wajib untuk mengisi KRS Bapak Ibu. Lalu, mahasiswa melakukan pengkinian data meliputi data pribadi dan data prestasi mahasiswa sebelum melanjutkan pengisian KRS. Hal ini mohon untuk diingatkan kepada mahasiswa agar mereka update data yang diisi akan itu update karena kami banyak sekali menerima apa ya perubahan data, permohonan perubahan data di PDDikti, ya di ijazah karena data mereka tidak relevan ataupun tidak sama dengan data yang diisi akad. Jadi di setiap kesempatan registrasi ulang mohon bantuannya untuk apa ya, untuk mengingatkan mahasiswanya, untuk mengingatkan mahasiswa agar mereka mengupdate data pribadinya ya. Dan khususnya data prestasinya juga. Kalau memang ada prestasi, tapi kalau yang tidak ada prestasi ya tidak apa-apa. Cukup data pribadi yang diupdate. Lalu mahasiswa melakukan pengisian KRS dan memilih mata kuliah ya yang sudah disediakan, kemudian menginformasikan kartu rencana studi. Lalu submit KRS untuk diverifikasi dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik. Lalu mahasiswa menghubungi DPA-nya ya, melakukan bimbingan terkait dengan KRS yang telah diajukan. Lalu DPA memeriksa KRS-nya, lalu layak atau tidaknya melakukan verifikasi sesuai dengan kurikulum, serta dapat menyetujui atau merevisi ya KRS. Jadi DPA bisa langsung menyetujui, bisa dia untuk memberikan masukan lalu merevisi KRS-nya. Lalu jika KRS sudah disetujui, pastikan KRS sudah disetujui DPA ya, agar terdata sebagai mahasiswa aktif. Jadi stepnya setelah bayar, registrasi ulang itu nanti mereka KRS ya. KRS-nya ini dipastikan mereka selesai KRS begitu dan disetujui oleh DPA, baru mereka terdata sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut. Lalu mahasiswa mencetak KRS yang telah disetujui sebagai bukti sah registrasi ulang. Apabila mahasiswa mensubmit KRS untuk verifikasi oleh DPA di hari terakhir pengisian KRS dan ternyata KRS tidak setuju oleh DPA, maka mahasiswa masih diberikan kesempatan untuk menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang telah tercantum dalam KRS-nya pada jadwal KPRS. Jadi di kalender akademik kita sudah diatur jadwal pengisian KRS dan jadwal KPRS. Jadi masih bisa disesuaikan selama masa waktu KPRS. Begitu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ini mengenai pengajuan ya. Kita atur lagi secara spesifik juga terkait dengan pengajuan cuti akademik Bapak Ibu. Masih sama, tidak ada yang disesuaikan karena ini mengacu kepada peraturan rektor mengenai peraturan akademik ya. Peraturan akademik Universitas Bangka Belitung nomor 7 ya. Nah, jadi di sini ada yang pertama seperti biasa pengajuan bebas pustaka, lalu terus dipastikan tidak ada tunggakan atau tagihan. Lalu pengajuannya bertahap ya, bertahap mulai dari ketua jurusan atau koordinator prodi yang terus mahasiswa yang bersangkutan melampirkan surat bebas pustaka seperti itu, melampirkan surat-surat yang sudah disyaratkan. Lalu di fakultas melakukan verifikasi dan validasi ya AK dan AKU-nya melakukan verifikasi dan validasi dari pengajuan cuti mahasiswa. Apabila mahasiswa memenuhi ketentuan, maka dapat diteruskan pengajuan cutinya kepada rektor melalui dekan. Jika tidak sesuai, maka dari fakultas harus memfilter terlebih dahulu Bapak Ibu bahwa kepada mahasiswa untuk menyelesaikan proses tahapan-tahapan melengkapi memenuhi persyaratan sebelum yang sudah ditetapkan seperti bebas pustaka, bebas tunggakan, seperti itu. Lalu eh, setelah diajukan ke rektor, maka BAKK akan memproses surat keterangan cuti. Ya, setelah proses keterangan cuti keluar, maka itu akan disampaikan kepada fakultas.
maka fakultas dalam hal ini melakukan perubahan status, ya, status. Nah, jadi di tingkat fakultas nanti akan melakukan perubahan status mahasiswa tersebut, ya, pada si akad menjadi cuti dan menyampaikan surat keterangan tersebut kepada mahasiswa yang bersangkutan. Oke, mahasiswa yang melakukan pengajuan cuti akademik melewati batas pengajuan cuti akademik yang telah ditetapkan, ya, di kalender akademik sudah kita tetapkan, misalkan melewati 2 minggu setelah perkuliahan dimulai, maka cuti yang bersangkutan tidak dapat diproses, ya Bapak Ibu, ya. Langsung difilter saja. Jika sudah mengajukan cuti melampaui tanggal yang jadwal yang sudah ditentukan, difilter saja di fakultas, itu tidak kita proses, ya. Dan mahasiswa tersebut dinyatakan nonaktif. Lalu penanganan kendala, ya, dan kebijakan khusus terkait registrasi ulang. Di sini kami sampaikan konsekuensi tidak melakukan registrasi ulang, ya Bapak Ibu, ya. Untuk diperhatikan teman-teman di pengelola prodi dan jurusan bahwa dinyatakan nonaktif, konsekuensi tidak melakukan registrasi ulang yang pertama dinyatakan nonaktif pada semester berjalan. Lalu tidak dapat mengikuti perkuliahan, ujian, dan kegiatan akademik lainnya. Terblokir permanen, semua akses sistem si akadnya tidak bisa diakses. Lalu dibebankan tagihan 50%, ya, dari besaran UKT ketika akan mengajukan aktif pada semester berikutnya, kecuali untuk cuti akademik resmi. Kalau dia cuti akademik maka dibebaskan. Lalu mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang, tidak aktif, nonaktif pada semester 2, ya, maka dianggap mengundurkan diri. Jadi Bapak Ibu, jika dia sudah semester 2 tidak aktif, maka dia statusnya eh, dianggap mengundurkan diri sehingga kehilangan status kemahasiswaannya, ya. Kecuali, kecuali bagi mahasiswa karena akan terdapat kondisi kahar, sakit, misalkan dibuktikan dengan surat kandidat atau kondisi darurat, ya, force majeure yang menyebabkan dia tidak dapat melakukan registrasi ulang pada semester 2 begitu. Lalu mahasiswa yang telah nonaktif pada 2 semester berturut-turut dan pada semester selanjutnya tetap tidak melakukan registrasi ulang kembali, maka dianggap mengundurkan diri sehingga kehilangan status kemahasiswaannya. Oke, next. Nah, ini kita juga mengatur kebijakan keterlambatan registrasi ulang, Bapak Ibu. Jadi keterlambatan registrasi ulang, mahasiswa yang terlambat melakukan registrasi ulang setelah masa pembayaran dan pengisian KRS berakhir dapat diberikan toleransi untuk melakukan registrasi ulang susulan maksimal, ya, selama masa KPRS dengan mengajukan surat permohonan keterlambatan dan eh, surat permohonan keterlambatan kepada wakil rektor, ya, wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan sesuai format keputusan rektor. Formatnya sudah kami lampirkan, nanti akan kami share di ke Bapak Ibu terkait dengan keputusan tersebut. Lalu permohonan hanya dapat disetujui apabila disertai dengan alasan yang dapat diterima seperti gangguan teknis sistem, ya, errornya di kita, misalkan teknis sistem, ada kendala perbankan, ya, atau alasan mendesak lainnya yang memang masih bisa kita toleransi, Bapak Ibu. Lalu di sini dispensasi keterlambatan itu karena sakit dibuktikan dengan surat dokter, bencana alam atau musibah keluarga. Nah, baik Bapak Ibu, eh, itulah beberapa hal yang tadi eh, diatur di dalam eh, pedoman registrasi ulang terpadu ini, Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, eh, beberapa hal tadi sering sekali terjadi permasalahan, ya Bapak Ibu, ya, di kita, terutama terkait dengan cuti akademik, status nonaktif mahasiswa, yang insya Allah sudah kami atur di sini dalam pedoman registrasi ulang ini. Maka harapan kami adalah kita akan memiliki persepsi yang sama, memiliki kerangka berpikir yang sama setelah adanya regulasi yang sudah ditetapkan ini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mungkin kita dapat melakukan diskusi, ya Bapak Ibu, ya. Diskusi terkait dengan hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi. Mungkin ada hal-hal yang perlu dibahas, ditanyakan, ataupun kondisi-kondisi tertentu yang perlu kita diskusikan bersama. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu semua.